Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat handai tolan di pagi hari yang indah ini, di pagi yang mulia ini. Sebelum kita beraktivitas, biar kekuatan Tuhan, urapan Allah, penyertaan Tuhan menyertai kita. Kita turut prihatin buat NTT, walaupun NTB kena sedikit, tapi kita pengaruhnya belum tahu bagaimana. Tapi doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan, bagi rekan-rekan kami, bagi warga NTT ataupun yang berdampak, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Kemarin sudah ada gempa yang secara apapun saya belum mengetahui perkembangannya, karena istilahnya baru saya tahu. Jadi ya mohon maaf, tetapi doa saya, dan ketika saya mendengar itu, saya hanya dapat menuliskan di kolom komentar, kiranya Tuhan senantiasa menolong seluruh yang kena dampak dari semuanya ini. Dan biarlah kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai kita semuanya, khususnya bagi mereka yang ada di NTT dan di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Allah ini juga bisa nanti memberikan kekuatan bagi kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Mari kita baca satu ayat di dalam 2 Korintus 13, ayat yang ke-14. Saya akan membacanya dalam bahasa Yunani, karena saya akan menerangkan 3 kata penting yang terdapat di dalamnya, yaitu iharis tu Kyrio Yesu Christu, kei agapitu teu, kei kinonia tu ayu pneumatos meta panton imon. Kalau boleh saya terjemahkan secara bebas, bahwa kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan cinta dari Bapa atau dari Allah dan persekutuan dari Roh Kudus dengan semua kamu, kalau terjemahan bebasnya ya. Tetapi saya mau katakan tema kita saat ini adalah berkat terindah dari Tuhan. Dan berkat terindah dari Tuhan ini bisa kita sebarluaskan, bisa kita sampaikan kepada bangsa ini, kepada bangsa-bangsa. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menerangkan, dan mungkin juga akan saya mengupasnya dalam bahasa Ibrani. Tetapi saya sudah mengungkapkan bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan memberkati. Kalau di dalam Ulangan 6 itu ayat 24 sampai dengan ayat 26 dikatakan Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Masih tetap ada kasih karunia-Nya, dan kemudian Tuhan menghadapkan wajahnya terhadap engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ini hal yang bisa kita ungkapkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memberkati. Tuhan memberkati NTT, Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan melindunginya, Tuhan menjaganya. Kiranya Tuhan menyinari Indonesia dengan kasih karunia dan memberikan kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya terhadap Indonesia, sehingga Indonesia terluput dari berbagai persoalan yang ada. Dan kemudian Salomnya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan akan menyertai kita. Dan saat ini saya akan mengupasnya di dalam berkat yang terindah dari Tuhan itu di dalam bahasa aslinya, yaitu haris. Haris itu bermakna acceptable, dapat diterima atau berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan katakan, Paulus katakan melalui berkatnya kepada jemaat di Korintus, supaya mereka adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika harisnya Tuhan itu diterima oleh kita, kita mengerti betapa harisnya Tuhan itu sangat luar biasa. Yang kita tahu selama ini hanya kasih karunia Tuhan, enough, cukup.
Dan selebihnya kita tidak tahu. Saya hari-hari ini sangat menggali dalam bahasa ini dan mengikuti dalam pronunciation-nya di dalam apa istilahnya modern Greek, dan saya hampir tiap hari memperkatakan karena saya tahu betapa dalamnya ketika saya mengupas kata per kata itu. Dan itulah sebabnya saya rindu berbagi, karena saya merasa diberkati dengan kata haris ini. Jadi yang pertama Alkitab katakan berkenan. Lalu yang kedua itu benefit. Benefit itu adalah keuntungan. Jadi kalau kita menerima harisnya Tuhan, itu keuntungan bagi kita. Itu sesuatu yang sangat membawa kita kepada kebahagiaan, kepada manfaat, kepada kepentingan yang seharusnya kepada kepentingan ilahi. Karena kalau dikatakan dalam bahasa Indonesianya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ya kasih karunia atau kebaikan Tuhan Yesus Kristus atau kepentingan Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh diterjemahkan apa begitu. Dan kemudian saya mau katakan kepentingan Yesus Kristus bagimu. Aduh. Jadi artinya kehidupan kita ini setelah menerima kasih karunia adalah milik Tuhan, memang harus menjadi milik Tuhan, supaya kita bisa memberikan kemuliaan bagi Allah, kehormatan bagi Allah, dan penghargaan sepenuhnya kepada Allah. Jadi kata haris ini ada tiga, agavi, haris, agavi, lalu kinonia. Tetapi saya hari ini hanya membahas, di pagi ini saya hanya membahas satu, karena begitu saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa dari kata ini. Jadi biarlah benefitnya Allah, kepentingannya Allah ada dalam setiap kehidupan kita. Lalu kemudian dikatakan ada liberty. Jadi kalau harisnya Tuhan itu ada, maka kita akan mengalami kemerdekaan, kebebasan di dalam Dia. Kebebasan dari dosa. Kemarin saya berbicara soal kebebasan manusia dari dosa itu, di mana Yesus yang menyelamatkan. Yesus memberikan keselamatan. Nama Yesus nama yang indah. Nama Yesus nama yang luar biasa. Nama Yesus nama yang memberikan pelepasan. Tapi saya sudah walaupun itu agak terlambat keluar dengan situasi kondisi yang ada sekarang ini, ya saya berharap kita bisa tetap menerimanya. Ya. Nah, jadi semoga libertinya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ketika harisnya Tuhan itu ada, maka kita harus menikmati yang namanya benefit, kepentingan Tuhan ada dalam kehidupan kita, supaya tidak lagi kita melakukan hidup ini untuk hal-hal yang bersifat berbau dosa, seperti Heri Irawan yang bejat itu. Bagaimana tidak, dia seharusnya sebagai tokoh yang begitu luar biasa di usia 36 tahun, tetapi dia sudah memegang beberapa jabatan-jabatan penting, tetapi kasihan. Karena apa? Dia tidak melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada, justru memanfaatkannya demi kepentingan dia dan keluarganya mungkin. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup demi kepentingan Tuhan. Nah, kalau kita hidup demi kepentingan Tuhan, maka kita akan menjaga pola hidup kita untuk melakukan kehendak Allah. Bukan kehendak kita, bukan telisis kita, bukan telima kita, tapi kehendak Allah. Telimanya Allah yang akan kita lakukan. Nah, kemudian dikatakan oleh firman Allah, selanjutnya adalah bounty. Jadi sesuatu hadiah, harisnya itu adalah hadiah dari Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu adalah hadiah dari Tuhan. Jadi karena bounty itu juga merupakan hadiah yang baik bagi kita, lalu kemudian rahmat yang besar bagi kita.
Jadi kalau kita mengingat kata haris, kita ingatlah ada kebebasan Tuhan, ada libertinya Tuhan di situ, ada benefitnya Tuhan di situ, ada perkenanannya Tuhan di situ. Aduh, luar biasa Tuhan itu. Diberikan yang terbaik bagi kita, berkat yang terindah yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita menerima harisnya Tuhan, bukan asal dikatakan itu, ya, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dari kecintaan Allah Bapa dalam surga dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua, bukan asal dikatakan itu. Dan ketika kita mengerti artinya, luar biasa. Itulah pentingnya kita menggali dalam bahasa aslinya kata ini. Saya sangat terberkati dengan memeriksa beberapa buku atau membaca beberapa buku, ya, yang berhubungan dengan betapa harisnya Tuhan itu, yang sudah diberikan Tuhan itu memberikan kita semuanya. Ada perkenanannya, ada manfaatnya, ada kemerdekaannya, ada kebebasannya, dan ada hadiahnya, ada rahmatnya. Lalu kemudian yang pleasure, haleluya, ini kesenangan, ya, kesenangan. Artinya begini, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah berkata begini, yang tadinya engkau tidak bisa menikmati kesenangan itu. Ada orang ingin orang susah terus. Ada orang senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Dan bahkan kalau ada orang senang, kalau bisa dia fitnah sana fitnah sini. Tetapi kalau kita sebagai orang yang sudah menerima harisnya Tuhan, kita susah seperti NTT atau beberapa daerah yang mengalami, termasuk daerah kami ini, mengalami bencana. Walaupun itu di ujung, ya, di Bima sana. Tetapi bagaimanapun juga sebagai orang percaya, kita baru juga saudara-saudara kita di Jawa mengalami ya, bencana erupsi yang begitu luar biasa, yang memakan korban harta, benda, nyawa, dan lain sebagainya. Kita mintalah kebaikan Tuhan, kita minta harisnya Tuhan turun, sehingga mereka tetap dikuatkan, mereka tetap mengalami kekuatan dari Tuhan di dalam situasi ini. Pemerintah bisa bergerak cepat dan tetap dikuatkan oleh Tuhan. Jadi masih banyak bencana-bencana yang kita alami, yang mungkin belum terekspos dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan, biar harisnya Tuhan itu tetap tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kita cakap menanggung. Harisnya Tuhan itu senantiasa menguatkan kita dalam perjalanan ini, sehingga berkat terindah dari Tuhan itu kita tidak abaikan dalam hidup ini, tetapi kita menyadari biasa. Jadi kalau Anda mau mengalami kemerdekaan, kebaikan, untuk engkau melaksanakan kepentingan Tuhan, terimalah harisnya Tuhan yang ada pada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Lalu tadi katakan kesenangan yang Tuhan berikan itu bukan kesenangan yang semu, tapi kesenangan yang mengalir dari hati kita. Yang pernah saya katakan ketika saya mengalami penjarahan habis-habisan, lalu kemudian istri saya menangis sepanjang malam, dan saya masih bisa berdoa, masih bisa tidur nyenyak. Dan pagi hari ketika saya mau bangun berdoa, lalu istri saya masih menangis. Lalu saya kata, kenapa? Lalu dia bilang, apakah Papa tidak mikirkan apa yang sudah terjadi? Saya adalah Yesus, dan mari kita serahkan. Dia yang memberi, dia pula yang mengambil. Terpujilah dia. Kita hanya bisa mengucapkan syukur buat semuanya, tapi kesenangan, kebahagiaan, sukacita. Makanya Alkitab katakan herete, ya, pantote herete, bersukacitalah senantiasa, pantote herete.
Jadi bergembira, bersenang-senanglah senantiasa, haleluya, walaupun ada bencana. Saya mengalami, dan ketika saya khotbah dengan celana pendek, lalu pinjaman celana pendek pinjaman, orang protes sama saya. Masa kita harus bersyukur, udah dipermasalahkan, kita sudah dikejar-kejar, kita sudah diungsikan dari rumah kita, masa kita harus bersyukur? Saya katakan, iya, kita harus bersyukur. Terus saya tanya, apa yang Bapak kehilangan dari Bapak? Enggak ada. Saya bilang kepada Bapak itu, saya kehilangan semuanya. Hanya baju di badan saya yang lengket. Tapi saya masih bisa memuji Tuhan, masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Saya bersyukur karena nyawa saya nggak diambil. Karena apa? Pedang di leher saya. Karena pada waktu itu ada sini pasukan yang lagi booming-boomingnya pada waktu itu. Ya. Istilahnya ormas yang lagi booming-boomingnya, sesuka-sukanya. Dia menagih hutang, dia menangkap orang. Ya, pada waktu itu ya. Jadi sudah luar biasa. Nah, jadi masa katakan kepada kita, ketika harusnya Tuhan bahwa dalam kehidupan kita, lalu seharusnya thankworthy, ya. Jadi thankworthy-nya Tuhan itu diberikan kepada kita, layak thankworthy atau thanks apa itu? Ucapan terima kasih yang berarti. Kalau engkau menerima Yesus sebagai apa? Ya sudah, dia pun katakan thankworthy for you. Jadi damai, thanks-nya diberikan, thankworthy-nya diberikan. Nah, saya banggalah punya Tuhan itu. Luar biasa Tuhan itu. Yang terbaik, makanya saya katakan berkat terindah dari Tuhan, yaitu berkat kasih-Nya, yang kasih karunia-Nya yang diberikan, yang luar biasa. Jadi kalau kita mau berkati orang, ya, Allah menyertai engkau kebaikan, Allah menyertai engkau kepentingan Tuhan, menyertai engkau kesenangan Tuhan, menyertai engkau kebaikan Tuhan, hadiah yang terbaik dari Tuhan, lalu kebaikan Tuhan, lalu kemurahan Tuhan. Apa yang gak akan orang begitu luar biasanya, karena memang itu memang Tuhan berikan. Dan itulah berkat yang harus kita katakan, yang kita harus berkatakan. Karena Tuhan yang menurunkannya kepada kita. Selama ini kita hanya tahu kasih karunia. Lalu favor itu adalah hadiah, sudah. Tapi ada satu kata yang mengandung tadi sudah favor. Gift itu adalah bahwa Tuhan memberikan pemberian yang baik kepada kita, pemberian yang baik kepada kita, antara lain Roh Kudus, ya. Tahu bahwa Dia memberikan apa kepada kita, memberikan agapinya, irininya, terus Dia berikan juga haranya, Dia berikan juga agatus ininya, dia berikan juga Kristotesnya, yaitu buah-buah roh maksud saya itu, ya, itu dalam bahasa aslinya. Jadi yang terakhir itu ingratia itu adalah penguasaan diri. Jadi ketika kita mengalami apapun, bisa mengendalikan diri kita untuk tetap bisa memuliakan Allah. Karena apa? Tuhan memberikan pemberian yang baik kepada kita, dan kebaikannya agatus ininya diberikan kepada kita, agatus ininya kita berikan. Ada kata yang sering saya katakan, makrotimia, dan Tuhan itu ketika Tuhan berikan, ada ketahanan iman dalam hidup kita, ada ketekunan dalam kehidupan kita, ada long suffering, ada kesabaran dalam kehidupan kita. Itu saya berharap juga menyertai saudara-saudara kami yang ada di NTT, yang ada di Jawa, dan saudara-saudara kami yang sedang mengalami banyak masalah. Ya, biarlah makro timianya Tuhan itu, ya, ketahanan iman itu, ketekunan itu ada pada mereka, dan ya kesabaran sembari terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi
Itu, dan yang terakhir itu adalah grace, kasih karunia-Nya. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan begitu banyaknya berkat, yaitu saya coba ulang, diberikan acceptable-nya, benefit-nya, bounty-nya, favor-nya, gift-nya, lalu benefit-nya, liberty-nya, terus kemudian pleasure-nya, thanks-nya, thanksworthy-nya, salah satu lagi graces-nya. Ya, graces-nya itu atau belas kasihannya Tuhan, atau kebaikan keramahan Tuhan. Ya, sudahlah, lengkaplah itu semua. Dan grace-nya Tuhan berikan, grace-nya Tuhan berikan. Haleluya. Dan doa saya kepada kita semuanya, ketika kita diberkati di gereja, kasih karunia Allah menyertai engkau, ingatlah bahwa kebebasan, kemerdekaan, kebaikan, kepentingan Allah, lalu kemudian keuntungan, lalu kemurahan hati, dan kebaikan Tuhan, dan satu kata yang saya lupa, peace. Peace itu adalah sesuatu yang menyenangkan dirimu sendiri. Jadi ketika engkau menerima Yesus, ada yang terjadi dalam dirimu, kebahagiaan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika kita menerima lawatan Tuhan kali pertama, atau kita mengalami encounter dengan Tuhan, berjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan kepada rekan-rekan kita, tetapi kita mengalami sesuatu yang kita nikmati, kesenangan di dalam diri kita, dan itu membuat kita mengalami kepuasan yang luar biasa. Saya membaca di dalam Yeskiel, orang-orang melakukan ini, pelampiasan ke seks dan melakukan apa saja yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak pernah puas. Seluruh mereka mereka jelajahi untuk memuaskan, mencari, baik penyembahan berhala, penyembahan kepada gunung-gunung, kepada pohon-pohon, kepada sungai-sungai, pelacuran bebas dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak akan pernah puas. Saya mengatakan, harisnya Tuhan yang bisa membuat engkau puas. Terima harisnya Tuhan supaya engkau dapat menikmati yang terbaik dari Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat terindah dari Tuhan yang kami terima ketika setiap kali kami minggu bertemu. Berkat ini seringkali diperkatakan oleh hamba-hambamu Tuhan, tetapi biarkan kami bisa belajar mengungkapkan ini setiap hari, memberkati keluarga kami, memberkati teman-teman kami, memberkati semua dengan harisnya Tuhan, dengan agapinya Tuhan, dengan koinonia Tuhan. Walaupun yang kami tahu hari ini masih harisnya Tuhan, tapi nanti sore kami akan menyampaikan bagaimana agapinya Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, haris, agapi, koinonia Tuhan akan terus menyatakan penyertaannya di dalam kehidupan kami, untuk kami menerima yang terbaik dari Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kami. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ketika kami menerimanya dengan iman, kami akan menerima yang terbaik dari Tuhan, yang terindah dari Tuhan, hal yang paling menyenangkan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam perjalanan kehidupan ini ada tantangan, ada rintangan, tapi Engkau katakan harisku. Makanya Tuhan katakan kepada Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya ketika kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, semua hal yang memberatkan kita itu akan bisa dibebaskan oleh Tuhan, kalau saja kita mengerti apa yang dimaksud dengan harisnya Tuhan itu. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami menerima segala rahmat-Mu, kebaikan. Terpujilah Engkau. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di NTT. Mari kekuatan Tuhan menyertai mereka yang berdampak, yang mengalami tentu ada trauma yang begitu yang menimpa mereka. Tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan harismu, agapimu, kinoniamu kepada mereka Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah melepaskan tanganmu dari kami Indonesia. Tuhan tidak pernah melepaskan tanganmu dari
orang-orang entiti mereka, menolong mereka. Terima kasih berkekuatan, penyertai pemerintah juga diberikan kekuatan dalam menangani semua situasi yang ada, maupun pemerintah pusat. Kami juga berdoa buat presiden kami tetap diberikan hikmat akal budi yang daripada Tuhan dalam memberikan penanganan yang terbaik di saat-saat yang seperti ini. Tuhan Bapa di surga, biarlah seluruh potensi atau para pejabat kami yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan keadaan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat kami. Tuhan, doa kami menyertai, berikan juga pada pejabat kami kekuatan kesehatan dalam menjalankan tugas mereka di tengah-tengah situasi yang ada ini, Bapa di surga. Terima kasih, kami tetap percaya, kami tetap kebaikan Tuhan menyertai. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami, Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang susah, juga Tuhan lawati mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau menyatakan kuasa, menyatakan kesembuhan-Mu. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya, selalu ada pertolongan bagi orang-orang beriman dan berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang mau menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Biarkan Kau datang kepada mereka, sehingga mereka menikmati segala hal yang baik demi kepentingan-Mu dan kebaikan, kemurahan, kesenangan yang dari Tuhan, kebebasan yang dari Tuhan, berkat pemberian yang baik-baik dari Tuhan datang kepada mereka, dan kasih sayang Tuhan datang kepada mereka, dan sehingga mereka kelak kami bisa berpesta dengan Tuhan dan mengalami kesenangan yang dari Tuhan itu. Sebab di dalam kehidupan kami ini, Tuhan, ada banyak persoalan-persoalan, tetapi ketika kami mengerti harisnya Tuhan, kami tahu Tuhan telah memberikan pemberian yang terbaik bagi kami, yaitu Roh Kudus-Mu. Salah satunya adalah Ingretiamu, Makrotimiamu Tuhan, di mana kami diberikan kekuatan atau kesabaran atau ketekunan dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang begitu luar biasa, dan terpujilah Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang menerima haris-Mu, biarkan Engkau datang kepada mereka, Engkau datang menguatkan mereka, Engkau datang memerdekakan mereka, membebaskan mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka, kasih karunia perkenanan-Mu kepada mereka Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih kecintaan-Mu senantiasa berada bersama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda, sehingga orang-orang muda menjadi orang-orang muda yang punya potensial seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, yang bergerak dalam bidang kerohanian seperti Samuel, Timotius, Yesaya, Yeremia, dan lain sebagainya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun orang-orang muda dimanapun mereka mau bergerak di bidang bisnis, di bidang kerohanian atau di bidang pemerintahan, mereka bersiap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Kau melihat situasi kondisi bangsa kami mohon berkat Allah atasnya. Terpujilah Engkau, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan apabila pagi ini kita mau keluar, jangan lupa memakai masker, dan juga jangan lupa bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, selamat. Dan juga bagi Anda yang mengalami transformasi Tuhan atau pertolongan Tuhan, mari saksikan kepada saudara-saudara kita atau kami, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Perkatakan firman Allah, itulah yang membebaskan kita, itulah yang menolong kita untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Dan bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada terhadap entiti saudara-saudaraku
Saya berharap kekuatan Tuhan menyertai orang mereka yang di Jawa, kekuatan Tuhan menyertaimu, sehingga kita tetap sabar dalam menghadapi semua bencana yang kita alami. Dan Tuhan Yesus memberkati, dan juga jangan lupa menggunakan protokol kesehatan, yaitu tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, lalu mengurangi mobilitas. Yang keenam, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara ini. Dan yang tak kalah penting, biarkan kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda pengendara narkoba dan bukan narkoba, datanglah kepada Yesus. Tuhan akan memberikan engkau. Narkoba tidak akan pernah memberikan kepuasan bagimu, tapi Tuhan Yesus yang terbaik bagimu. Kiranya engkau menerima harisnya Tuhan, supaya engkau mengerti arti hidup yang sesungguhnya di muka bumi ini dan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.